Akhir hayat pembuat kartun Nabi Muhammad tewas dalam tabrakan maut. Lars Vilks, kartunis Swedia yang menggambar Nabi Muhammad SAW dengan penghinaan, tewas dalam tabrakan mobil pada Minggu 3 Oktober. Lars Vilks tewas bersama 2 orang polisi yang memberikannya perlindungan. Dia selama ini berada di bawah perlindungan polisi karena karikaturnya tentang Nabi Muhammad SAW yang dia gambarkan sebagai seekor anjing pada tahun 2007. Lars Vilks dilaporkan bepergian dengan mobil yang dikawal polisi dan bertabrakan dengan sebuah truk di dekat kota Markaryd, Swedia Selatan. 2 petugas polisi juga tewas sedangkan sopir truk dibawa ke rumah sakit. Vilks, 75 tahun, hidup di bawah perlindungan polisi setelah menjadi sasaran ancaman pembunuhan atas kartun yang dia buat. Kartun yang diterbitkan pada tahun 2007 menyinggung banyak muslim yang menganggap representasi visual Nabi sebagai penghujatan. Itu terjadi setahun setelah Surat Kabar Denmark menerbitkan kartun Nabi Muhammad SAW. Polisi belum mengungkapkan identitas mereka yang tewas dalam insiden hari Minggu, tetapi mitra Vilks mengkonfirmasi kematiannya kepada Surat Kabar Dagens Nyheter yang dilansir BBC Senin 4 Oktober. Sebuah pernyataan dari polisi mengatakan masih belum jelas bagaimana tabrakan itu terjadi, tetapi pada awalnya tidak ada yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang terlibat. Kartunis itu telah menyebabkan kemarahan banyak orang dan menyebabkan Perdana Menteri Fredrik Reinfeldt bertemu dengan duta besar dari 22 negara muslim dalam upaya untuk meredakan situasi. Tidak lama setelah itu, Al-Qaeda di Irak menawarkan hadiah $100.000 untuk membunuhnya. Pada 2015, Vilks menghadiri debat tentang kebebasan berbicara yang menjadi sasaran serangan senjata di Copenhagen. Dia mengatakan dia mungkin menjadi target serangan yang menewaskan seorang sutradara film. Presiden Prancis Emmanuel Macron dilempar telur saat hadiri pameran makanan. Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali mengundang sorot publik internasional lantaran sebuah insiden yang terjadi awal pekan ini. Macron dilempar telur mentah di bagian baunya saat dia melakukan kunjungan ke pameran perdagangan makanan internasional di kota Lyon pada Senin 27 September. Sebuah video dari insiden itu pun menyebar di media sosial dan seketika menjadi viral. Dalam video itu tampak Macron yang mengenakan masker berjalan melewati kerumunan. Lalu tiba-tiba saja sebuah telur dilempar dan mengenai baunya. Namun telur itu memantul dan tidak pecah. Kemudian terlihat 2 pengawal Macron bergegas mendekati ke arah sang presiden untuk melindungi baunya. Video itu juga menunjukkan seorang pria dibawa pergi dari tempat kejadian oleh pengawal lainnya. Diduga orang itu merupakan pelaku pelemparan telur. Menurut keterangan sejumlah wartawan di lokasi, mereka mendengar Macron berkata, "Jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, maka dia bisa datang." Tidak ada rincian lebih jauh mengenai insiden itu. Pihak berwenang pun belum merilis soal identitas ataupun motivasi dari pelaku pelempar telur. Dikabarkan Al Jazeera, sebenarnya ini bukan kali pertama Macron mengalami insiden di depan publik. Pada bulan Juni lalu, Macron ditampar di bagian wajahnya oleh seorang pria saat dia menyapa publik di sebuah kota kecil di tenggara Prancis. Ada virus jahat Israel yang incar Presiden Macron.
Presiden Prancis Emmanuel Macron disebut jadi target sebuah virus jahat dari Israel. Namun bukan hanya dia, ada 14 kepala petinggi lembaga dan negara yang kabarnya juga bernasib sama dengan Macron. Mereka semua dikabarkan menjadi target dari software mata-mata Pegasus yang dibuat perusahaan asal Israel bernama NSO Group. Hal itu terungkap dari basis data Pegasus yang bocor ke publik. Selain Macron, ada nomor ponsel Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Kepala World Health Organization Tedros Ghebreyesus, dan Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan. Namun dalam daftar yang bocor itu bukan berarti nomor ponsel telah berhasil dibobol. Kabarnya, software Pegasus itu menargetkan hingga 50.000 nomor ponsel di seluruh dunia. Dengan tool tersebut dapat menginfeksi smartphone dan memata-matai pihak yang menjadi targetnya. Sebagai informasi saja, ini merupakan bagian dari investigasi dari 17 media. Pihak NSO Group juga telah buka suara mengenai hal tersebut. Perusahaan membantah melakukannya dan mengatakan Pegasus digunakan hanya untuk aktivitas seperti melawan penjahat serta teroris. Selain itu, NSO Group mengatakan tools buatannya hanya untuk militer, penegak hukum, serta badan intelijen yang memiliki catatan hak asasi manusia dengan baik. Dikutip BBC, Jumat 23 Juli. Perusahaan juga memastikan Pegasus tidak bisa masuk ke nomor ponsel Amerika Serikat sebab mereka telah membuatnya tidak mungkin secara teknis. Untuk menegaskan investigasi 17 media tidak benar, Pegasus tidak bisa untuk menargetkan ponsel pemimpin atau diplomat dunia. Namun laporan Guardian menyebutkan perusahaan tidak bisa memastikan apakah ada upaya memasang virus jahat pada ponsel para pemimpin tersebut. Sebuah video dari insiden itu pun menyebar di media sosial dan seketika menjadi viral. Dalam video itu tampak Macron yang mengenakan masker berjalan melewati kerumunan. Lalu tiba-tiba saja sebuah telur dilempar dan mengenai baunya. Namun telur itu memantul dan tidak pecah. Kemudian terlihat dua pengawal Macron bergegas mendekati ke arah sang presiden untuk melindungi baunya. Video itu juga menunjukkan seorang pria dibawa pergi dari tempat kejadian oleh pengawal lainnya. Diduga orang itu merupakan pelaku pelemparan telur. Menurut keterangan sejumlah wartawan di lokasi, mereka mendengar Macron berkata, "Jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, maka dia bisa datang." Tidak ada rincian lebih jauh mengenai insiden itu. Pihak berwenang pun belum merilis soal identitas ataupun motivasi dari pelaku pelempar telur. Dikabarkan Al Jazeera, sebenarnya ini bukan kali pertama Macron mengalami insiden di depan publik. Pada bulan Juni lalu, Macron ditampar di bagian wajahnya oleh seorang pria saat dia menyapa publik di sebuah kota kecil di tenggara Prancis.